Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik para hadirin sekalian, para santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tentang agama-agama atau yang disebut dengan materi al-adyan atau muqaranatul adyan, perbandingan agama. Di minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang agama Nasrani, dari mulai sejarah, penamaan, kemudian akidah, ya, berkenaan dengan kitab sucinya, kemudian dengan konsep ketuhanannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam akidah penyaliban dan penebusan dosa, atau disebut dalam bahasa Arab dengan aqidatus salbi wal fidai. As-salb hadza bil makna penyaliban, al-fida huna bil makna penebusan dosa, ya. Di sebelumnya saya menggambarkan secara sepintas, ya, kami jelaskan secara sepintas bahwa konsep Trinitas itu merupakan sebuah konsep yang diawali dari keyakinan adanya dosa warisan, ya, karena umat manusia ini ada di dunia dalam keyakinan orang Nasrani disebabkan oleh dosa dari Nabi Adam alaihissalam, maka setiap yang lahir itu semuanya memiliki dosa. Ketika semuanya berdosa, dalam akidahnya Nasrani, Tuhan kasihan. Tetapi Tuhan harus bersifat adil. Di satu sisi kasihan, di satu sisi harus adil. Kalau adil itu berarti yang bersalah harus dihukum. Kalau kasihan, yang kena hukum ini harus ditolong. Sehingga karena lutfunnya atau kebaikan Tuhan itulah Tuhan mengirimkan putranya, yang mana putranya itu adalah dirinya sendiri, bagian dari dirinya atau dirinya sendiri. Mengirim putranya kemarin dalam bentuk berwujud menjadi seorang manusia yang bernama Yesus Kristus, atau dalam ajaran Islam disebut dengan Isa Al-Masih, ya. Dan sebagai bentuk penebusan terhadap dosa warisan itu, Yesus disalib. Tuh. Nah, setelah Yesus disalib, Yesus diangkat kembali ke sisi Tuhan. Dalam keyakinan mereka, kalau Yesus kembali diangkat ke sisi Tuhan, maka di dunia ini terjadi kekosongan dari seorang murabbi, yang menjaga umat manusia setelah disucikan harus dijaga. Maka turunlah Roh Kudus. Nah, sehingga terdapat tiga oknum dalam satu zat, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana tentang akidah dari penyaliban dan penebusan dosa ini? Wa muraduhum bisalbi, yang dimaksud dengan penyaliban menurut orang-orang Nasrani, wa huwa at-ta'liqu ala khashabati salib. Ya, at-ta'liq ala khashabati salib, ya, bahwa Yesus Kristus itu ditempel di kayu salib, itu ya, kayu salib itu. Nah, wa muraduhum bil fida, dan yang dimaksud dengan penebusan dalam akidah orang-orang Nasrani, wa huwa i'tiqadun nasara anna mautal masihi kana kafaratan li khati'ati Adam allati intaqalat ila abnaihi bil wirasati. Nah, ini yang dimaksud dengan penebusan apa? Penebusan dosa dalam akidah orang-orang Nasrani, bahwa kematian dari Yesus Kristus itu sebagai kafarah,
Mal murad kafarah penebusan itu ya. Di dalam ajaran Islam juga ada kafarah. Kalau haji yang ada namanya haji tamattu dan lain sebagainya, ada kafarah ya, dan lain sebagainya itu. Nah, kafaratan li khati'ati Adam, dan kesalahan Nabi Adam ya. Tadi karena dalam akidahnya orang Nasrani, Nabi Adam memiliki dosa memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Itu. Allati intaqalat ila abnaihi, yang mana dosanya itu berpindah diwariskan kepada anak cucu Adam termasuk kita. Jadi dalam menurut orang Nasrani, kita yang tidak meyakini penyaliban Isa al-Masih itu termasuk orang-orang yang masih berdosa. Wal yahudu wan nasara ya'taqiduna annal masiha anisaram mata masruban. Orang-orang Yahudi dan Nasrani meyakini bahwasanya Nabi Isa itu meninggal di tiang salib. Itu keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Illa annahum yakhtarifuna fi sababi salbihi. Tetapi mereka banyak yang berbeda pendapat tentang penyebab kenapa Nabi Isa itu disalib. Fal yahudu yaz'amuna annal masiha kafara billahi lihada hamilu alaihi wa talabu bidamihi wa za'amu annahu mata masruban. Nah, menurut orang-orang Yahudi, mereka mengklaim bahwa Nabi Isa itu telah kafir, ya, telah kafir terhadap ajaran telah kafir kepada Allah itu ya. Nah, sehingga mereka menebus kekafirannya itu dengan penyaliban tersebut. Jadi menurut orang Yahudi, Nabi Isa itu bersalah. Sebagaimana menurut orang Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad itu tidak benar. Ya. Jadi ketika Islam turun sebagai penyempurna dari agama Nasrani dan Yahudi, agama Nasrani menyempurnakan agama Yahudi. Tetapi agama Yahudi sendiri tidak mau menerima Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wal mautu ala salibi yastalzimu al-la'nah indahum. Nah, kematian dalam penyaliban itu bagi orang Yahudi adalah bentuk hukuman, bentuk laknat. Ya, bentuk pelaknatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wal iyadu billah. Ini pemahaman orang Yahudi. Wa hadzal i'tiqadu yakhtarifu bima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya, ini keyakinan ini berbeda jauh dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, surah An-Nisa ayat 157-58. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma sarabuhu walakin syubbiha lahu wa innal ladzina ikhtarafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yakinan. Ini dalam Al-Qur'an sangat jelas disebutkan ya bahwa pembunuhan dan penyaliban itu tidak terjadi. Ya, dalam beberapa buku disebutkan bahwa yang dibunuh dan disalib itu adalah salah satu pengkhianat. Nah, dikatakan sebagai murid, tapi bagi saya bukan murid, itu pengkhianatnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Itu dalam buku-buku lain disebutkan yang disalib itu Yudas Iskariot itu. Nah, tetapi dengan mukjizat Nabi Isa, ya, Allah menyerupakan, sehingga di sini terjadi banyak sekali ikhtilaf dan
keraguan-raguan, dan mereka tidak bisa meyakini seyakin-yakinan bahwa Nabi Isa itu telah dibunuh dan disalib. Nah ini jadi bagi orang Yahudi, penyaliban Nabi Isa itu sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk laknat, karena menurut orang Yahudi Nabi Isa telah melenceng dari ajaran Yahudi, ya. Nah, bagaimana menurut orang-orang Nasrani? Amman Nasara yu'alliluna dzalika, ya. Pastinya orang Nasrani membela, karena orang Nasrani kan mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Bi'annahu salbu fidain lil bashari litakhlisihim min khati'ati abihim Adam alaihissalam. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa penyaliban tersebut, ya, merupakan fida, merupakan tebusan untuk dosa Nabi Adam yang diwariskan kepada umat manusia. Ya. Wa ya akalahu minasyajarati allati naha anha. Apa dosanya Nabi Adam? Memakan buah yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakunu minaz zalimin, ya. Itu di situ nggak disebutkan. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan nggak kalau Nabi Adam itu memakan? Nah, tidak disebutkan secara harfiah itu, ya. Nah, tapi di Injil disebutkan mungkin itu, ya. Fantaqalatil kal khati'atu ila abnaihi. Nah, dosa Nabi Adam memakan buah khuldi ini berpindah kepada anak cucunya, ya. Wa agdabatillah alaihim, dan ini menyebabkan kemarahan Allah kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Fakana labudda min wasitin. Nah, harus ada jalan penengah. Yahtamilu hadal isma wa yarda bi an yamuta 'ala sharib. Nah, sehingga sebagai penengah dari penebusan inilah Tuhan, ya, Tuhan Yesus ridho atau rela dirinya mati di atas salib. Ini keyakinan orang Nasrani, orang Yahudi, gitu, ya. Nah, gimana orang Islam? Ya, silakan, kita semuanya memiliki akal, memiliki ajaran. Kita mempelajari agama-agama ini untuk memahami, untuk mengetahui, bisa juga sebagai untuk menguatkan logika beragama kita dan juga menguatkan akidah kita. Nah, baik para hadirin sekalian, para santri yang dirahmati Allah, selanjutnya ada satu tradisi, ya, atau ada sebuah momen yang mana Nabi Isa alaihissalam itu diangkat, ditasbihkan sebagai Tuhan. Jadi ketika Nabi Isa masih hidup, kan banyak orang-orang yang mempertanyakan kesucian Siti Maryam. Siti Maryam itu kan lahir dari keluarga Imran, kemudian keluarga Imran itu ketika sedang mengandung Siti Maryam bernazar, ya, kalau nanti lahir anaknya akan akan ditugaskan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Itu di Al-Quran kan disebutkan. Nah, tetapi ketika lahir seorang perempuan, ya. Nah, tetapi karena sudah nazar, akhirnya tetap Siti Maryam ini mengabdi di Baitul Maqdis, diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya, diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, ketika di Baitul Maqdis ini kan berarti beribadah, mengabdi kepada Allah, ya. Tiba-tiba hamil, tiba-tiba
melahirkan. Nah, kira-kira masyarakat pada waktu itu bagaimana? Langsung gempar kan? Ya, seorang wanita yang mengabdi di tempat yang disucikan di Baitul Maqdis, ya kalau kayak kita itu di apa namanya? Ya Baitul Maqdis itu kan ya di komplek Masjidil Aqsa itu ya. Nah, itu membuat gempar masyarakat. Sampai akhirnya apa? Nabi Siti Maryam itu ya dianggap sebagai wanita yang tidak baik dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menunjuk kepada Nabi Isa. Beliau tidak menjawab tuduhan-tuduhan itu. Siti Maryam tidak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, menunjuk kepada Nabi Isa. Wa kallamahu fil mahdi wa kahla. Ini mukjizat pertama Nabi Isa, ketika dia masih dalam gendongan, beliau berbicara ya bahwa beliau adalah utusan Allah, akan menjadi nabi, akan menjadi rasul dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi itu orang langsung terpecah. Ya, ada yang mengkultuskan, ada yang tetap menuduh Siti Maryam sebagai wanita yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu senantiasa terjadi kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Ya, bagi orang-orang yang tidak mau menerima Islam, itu menganggap Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu sebagai bentuk apa? Ngaku-ngaku dan lain sebagainya. Nah, tetapi kebenaran Allah itu logis dan itu bisa diteliti secara ilmiah. Nah, dalam agama Nasrani ada yang disebut dengan al-majami' atau yang disebut dengan konsili. Konsili ini bisa kalau di bahasa kita itu disebut dengan kongres, ya, ada kongres umat Islam, pertemuan. Itu ya. Al-majami' an-nasraniyah ya'rifuhan nasara bi annaha hay'atun syuriyatun fil kanisah. Salah satu bentuk pertemuan musyawarah ya di gereja, tabhasu fil umuri al muta'alliqati bid-diyanati an-nasraniyati wa ahwal al-kanisah, di mana dalam konsili tersebut dibahas hal-hal yang berkaitan dengan agama Nasrani ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan gereja ya. Jadi bedakan antara gereja dengan tempat peribadahan ya. Tempat peribadahannya itu kan dalam bahasa Arab disebut dengan kanisah. Nah, gereja ini nama lain dari organisasi ya, dari perkumpulan. Wal majami'u an-nasraniyatu ala nau'aini majami'un mahalliyatun ya, wa yallati tabhasu fi syu'un al-mahalliyati lil kanaisil lati tan'aqidu fiha ya. Ada yang sifatnya mahalliyah. Mahalliyah itu ya daerah. Ya, misalnya sekabupaten, seprovinsi ya. Jadi kalau dalam agama Nasrani, kepemimpinan tertinggi itu kan Paus Paulus. Terus di pemimpinan di setiap negara itu kardinan. Ya. Kemudian di setiap provinsi ada lagi. Itu mereka secara organisasi itu sangat-sangat solid. Jadi kalau ada orang Nasrani melahirkan, ya, beberapa menit kemudian datanya itu sudah masuk ke Vatikan. Karena pusat dari agama Nasrani itu di Vatikan. Summa majami'u alamiyatun, konsili internasional. Wa yallati tabhasu fil aqidati an-nasraniyati wa muwajahatu ba'dil aqwalil lati yara gharabatuha wa mukhalafatuha lid-diyanah. Nah, ada juga konsili internasional
yang mana konsili internasional ini membicarakan atau mencari solusi dari akidah, ya, dalam akidah Nasrani, dari al-ghorabah itu ya, keanehan-keanehan dan lain sebagainya itu, atau yang mengkritik ajaran-ajaran Nasrani itu. Walitil kal majami' asarun, ya, konsili ini memberikan pengaruh yang sangat besar ala akidatin Nasara, kepada akidah orang-orang Nasrani, id fiha tuqarriru aqidatahum. Jadi ketika konsili inilah diikrarkan bahwa orang Nasrani itu akidahnya A, akidahnya B, akidahnya C. Sehingga akidah orang Nasrani itu, ya, dalam beberapa penelitian terjadi yang namanya tatawur berkembang, ya, ada evolusinya. Misalnya dulu babi haram, kesini makan daging babi halal. Yang haram itu makan daging babi hutan, babi yang masih punya taring, ya, babi yang liar. Tapi kalau babinya sudah dipelihara, sudah jinak dan lain sebagainya, itu dihalalkan. Termasuk sunat. Nabi Isa alaihissalam itu disunat. Nah, orang-orang Nasrani sekarang tidak disunat. Nah, ini salah satunya yang dihasilkan dari konsili-konsili ini. Wa tafrudu bi qarari sultan wa yalzamuna bi itba'i qararatihi, ya. Nah, kemudian pernyataan tersebut atau takrir, ya, ketentuan-ketentuan ini sangat berpengaruh dan harus diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Wa min ahammi tilkal majami' wa qararatihim, konsili yang paling penting. Nih, konsili yang paling penting yang terjadi dalam agama Nasrani ada namanya Majma' Nikea atau Konsili Nisea. Kapan ini? Sana Salasumiyah Khamsah wa Isrin, tahun 325. Nah, apa yang dihasilkan dari konsili ini? Idkana min qarati hadzal majma' takriru uluhiyatil masih anis salam. Pada konsili inilah Yesus itu ditentukan atau ditetapkan sebagai Tuhan. Jadi sebelum konsili ini mereka belum tidak banyak yang mensepakati atau tidak banyak yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Wa annahu ibnullah, ya, sebagai Tuhan, ketuhanan Isa, kemudian bahwa Isa itu anak Tuhan. Ta'ala Allah an kufrihim, ya, semoga kita semuanya dilindungi dari kekafiran orang-orang Nasrani. Wa annahu musawin lillahi azza wa jalla jalalah. Nah, selain menetapkan ketuhanan, kemudian Nabi Isa sebagai anak Tuhan, mereka juga menetapkan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan. Wa annahu mauludun minhu ghairu makhluqin, dan bahwasanya Nabi Isa dilahirkan dari Tuhan dan dia bukanlah ciptaan Tuhan, ya. Kama qarraru anna hadzal ilah tajassada bi suratil bashar li khalasatin nas. Nah, Tuhan Isa ini dalam akidahnya orang Nasrani, ya, berbentuk manusia. Kenapa berbentuk manusia? Li khalasati annas, untuk menyelamatkan manusia. Summa irtafa ila sama ba'da qiyamihi minal maut. Kemudian kembali ke langit, kembali ke Tuhan setelah bangkit dari kematian. Ya. Jadi dalam agama Nasrani, Nabi Isa itu disalib untuk menyelamatkan dosa manusia. Setelah disalib mati, setelah mati bangkit,
setelah bangkit kembali ke langit. Ya. Nah, ini. Sumasani Majma' Konstantiniyah. Konsili Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu di mana? Di Turki ya. Semoga teman-teman bisa ke Turki ya. Dan kita bisa ke Turki. Jadi yang saya ingin kunjungi itu ya, yang pertama Makkah Al-Mukarramah. Nah, sebagai tempat munculnya agama Islam. Kemudian Nisea, Konstantinopel yang sekarang di Turki sebagai tempat munculnya agama Kristen, ya. Kemudian ke India sebagai tempat munculnya agama Hindu. Nah, ini perlu kita kunjungi sebagai pengkaji dari agama-agama tersebut. Nah, Majma' Konstantinia, Konsili Konstantin ini min ba'di qararatihim, ya, yang ditetapkan dalam konsili ini uluhiyatu ruhil kudus, ya, menuhankan roh kudus. Maka setelah konsili Konstantin terjadilah konsep Trinitas. Nah, sebelum konsili ini tidak ada Trinitas itu. Tapi kemudian Tuhan punya anak, anaknya adalah Tuhan. Nah, kemudian di konsili yang selanjutnya ada konsep roh kudus. Wala'ana wa tarada man khalafa dzalika faktamala bidzalika salusun nasara atau tasrisun nasara, akidatut taslis. Nah, di konsili Konstantin inilah semua yang berbeda pendapat dalam masalah akidah Nasrani ini diusir, diasingkan, tidak diberikan dukungan. Nah, sehingga mulai saat itu muncul yang namanya akidah Trinitas, itu ya. Nah, sebelum itu bagaimana? Sebelum itu tadi Mas, ada yang meyakini Nabi Isa sebagai manusia biasa, ada yang meyakini Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, ada yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, di konsili ini ditetapkanlah yang ketiga tadi. Yang pertama dan kedua mereka ada yang dipenjara, ada yang dihukum, ada yang diusir dan lain sebagainya. Termasuk Injilnya. Ya, Injil yang yang berbeda dengan keyakinan itu dihilangkan. Yang ketiga, Majma' Efesus atau Konsili Efesus sana arba'umiyah wahid wasalasin pada tahun 431 Masehi. Qarraru fihi annal masih ilahun wa insanun dzu tabi'atin wahidatin, ya, wa aknumun wahidun wa anna Maryam ummu ilahihim. Nah, di konsili ini apa ketetapannya? Menetapkan bahwa Nabi Isa itu ya Tuhan dan juga manusia itu. Jadi ketika sebagai manusia ya lapar dan lain sebagainya. Tetapi dia tuh Tuhan. Dan menetapkan Sayyidah Maryam sebagai ibunya tuh Tuhan, gitu ya. Nah, ini tiga konsili ini yang paling berpengaruh dan ini menjadi dasar dari kelahirannya agama Kristen. Fahadhihi ahammu majami'ihim najiduhum ittafaqu jami'an ala kalimatil kufri fi ta'lihil masih. Nah, dalam pandangan Islam, ketiga konsili ini menjadi dasar kekafirannya orang-orang Masih. Ya. Wa annahu ibnullah. Nah, ini keyakinan mengatakan bahwa Al-Masih sebagai anak Tuhan, ya. Wa annahu ibnullah ta'ala Allah an kufrihim. Nah, ini dibantah langsung oleh Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 89 sampai dengan ayat 93. Laqad jitum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu
wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini pakai bahasa tingkat tinggi ini ya. Nah, ini coba keyakinan ini ya bisa menyebabkan langit terpecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung hancur. Apa? Mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Bahaya. Ya. Dalam keyakinan umat Islam, ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu esa, salah satunya kalau Tuhan itu dua, akan terjadi pertikaian. Kalau yang di kelas 6A ini nyembah Tuhan A, yang kelas 6B nyembah Tuhan B, nanti Tuhan A minta yang 6B nyembah dia, yang Tuhan B minta yang 6A nyembah dia. Akhirnya apa? Terjadilah gambaran-gambaran pertikaian antar Tuhan. Kalau dalam cerita Yunani, Romawi, ya, antara Zeus dan Hades, antara Zeus dan Pluton, Tuhan apa? Poseidon, ya. Tuhannya itu ada Tuhan yang di lautan, Poseidon, ada Tuhan yang di darat. Ada Tuhan, ada dewa perang, dewa kasih sayang. Dewa perang sama dewa kasih sayang berantem. Yang satu ngajak orang saling benci sehingga menyebabkan peperangan. Yang satu mengajak orang untuk saling mencintai. Nah ini kalau digambarkan seperti itu, bagaimana dengan manusianya itu sendiri? Ya. Nah ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga ada ayat yang mengingatkan, misalnya di dalam surat Taubah ayat 31. Bagaimana disebutkan di situ, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Nasrani ini mereka telah menjadikan pendeta-pendetanya, ya, pemimpin-pemimpin agamanya sebagai Tuhan-Tuhan yang baru. Bahkan telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal semuanya itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita dijauhkan dari kesyirikan dan kekufuran orang-orang Nasrani. Ya, ini mungkin yang bisa dijelaskan pada pertemuan ini. Kita menjelaskan tadi tentang akidah orang-orang Nasrani tentang masalah penyaliban, kemudian dalam masalah penebusan dosa, kemudian konsili-konsili yang menetapkan ajaran-ajaran yang sangat prinsip dalam agama Nasrani. Nah, di minggu yang akan datang, ya, kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok agama Nasrani, atau agama Kristen, ya. Firaqon Nasara al-Hadisah itu, di mana di situ ada Katolik, ada Protestan, kemudian ada Ortodok, ada 3 itu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengidentifikasi kalau nanti sedang ada gereja gitu ya. Kemudian ada atribut orang-orang Kristen. Ini Kristen apa ini? Ini Katolik apa Protestan atau Ortodok? Nah, itu nanti bisa diidentifikasi, bisa kenal. Nah, kalau nanti ngobrol itu, ya, boleh nggak ngobrol sama orang Kristen? Boleh, harus ngobrol. Ya, di Al-Quran disebutkan ajakan untuk dialog. Nah, ya ahlal kitab, ta'alau ila
kalimatin sawa. Di dalam Al-Qur'an orang muslim ngajak orang ahlul kitab, orang Kristen untuk berdialog gitu ya. Nah, ini insyaallah kita akan bertemu lagi. Kemudian setelah menamatkan kajian agama Kristen, kita akan masuk kajian agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan juga westernisasi. Ya, westernisasi ini upaya pembaratan dan juga penghapusan ajaran-ajaran agama. Agama dijadikan masalah, dianggap sebagai penyebab dari kekerasan dan sebagainya, sampai nanti ada muncul pluralisme agama, bahwa agama itu cuma satu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami, dipelajari supaya kita bisa selamat dari kekufuran dalam pemikiran ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah, fastabiqul khairat, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.